Ya, dan saudara, untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa yang melanda Maroko, berikut kita telah terhubung bersama salah seorang mahasiswa asal Aceh, Ashraf Muntazar, yang saat ini sedang berada di Maroko. Assalamualaikum Bang Ashraf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jud. Ya, baik Bang Ashraf, bagaimana kondisi terkini Maroko pada hari ini? Ya, terima kasih banyak. Untuk kondisi terkini di Maroko, alhamdulillah sekarang di kota-kota yang khususnya kota-kota yang jauh dari pusat gempa, seperti tempat kami tinggal yaitu di Casablanca dan di Kota Rabat dan lain sebagainya, itu sudah kembali normal seperti biasanya. Aktivitas-aktivitas juga sudah mulai dilaksanakan dan sudah mulai aktif sebagaimana biasanya. Perkantoran juga sudah mulai aktif dan untuk penanggulangan gempa sendiri di kota-kota besar seperti saya sekarang sedang berada di Kota Rabat, ini sudah mulai dibuka pos-pos untuk penerimaan barang bantuan yang akan disalurkan kepada para korban yang terdampak langsung dari gempa yang terjadi di Maroko beberapa waktu ini. Ya, baik Bang Ashraf, ini terkait warga negara Indonesia, khususnya Aceh yang saat ini berada di sana. Apakah Bang Ashraf memiliki informasi bagaimana kondisi mereka saat ini? Untuk warga negara Indonesia ya, dari apa yang telah kami komunikasikan dengan teman-teman Indonesia, khususnya mahasiswa dan juga para pekerja di Maroko ini, alhamdulillah tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menjadi korban atau terdampak dari bencana gempa ini. Karena juga yang pertama adalah pusat gempa yang cukup jauh dari lokasi pemukiman masyarakat WNI pada umumnya, yaitu di kota Al-Haus. Al-Haus ini merupakan kota kecil yang mana tidak menjadi destinasi pilihan bagi WNI yang mencari kerja atau belajar di Maroko. Jadi alhamdulillah kami masih belum mendapatkan laporan apapun terkait apakah ada WNI yang terdampak ataupun tidak. Tapi sampai saat ini kami meyakini tidak ada WNI yang terkena, khususnya masyarakat Aceh tidak ada yang terkena dampak langsung dari bencana gempa ini. Ya, baik Bang Ashraf, ini untuk posisi Bang Ashraf saat ini berada jauh, berapa jauh dari pusat gempa, dan bisa diceritakan kronologis pada saat terjadinya gempa, Bang Ashraf, seperti apa? Baik, sekarang saya berada di Kota Rabat, namun pada saat kejadian gempa itu saya sedang berada di Kota Casablanca. Casablanca ini merupakan ibu kota ekonomi dari Maroko. Di Casablanca sendiri itu jarak dengan provinsi Al-Haus. Al-Haus ini merupakan pusat gempanya itu sekitar 300 km, dan itu sebenarnya cukup jauh ya, cukup jauh. Namun gempa yang getaran dari gempa yang terjadi pada malam itu cukup terasa sampai ke rumah kami. Eh, Apakah besar di Casablanca? Sebenarnya tidak terlalu besar gempanya, namun mungkin yang besar adalah efek panik dari gempa tersebut, karena di Maroko ini pengalaman kami itu jarang betul terjadi gempa di Maroko ini, tidak seperti kita di Indonesia yang sudah sering dan sudah teredukasi dengan baik masyarakatnya dengan gempa bumi, sehingga ketika terjadi bencana gempa itu masyarakatnya lebih panik, kemudian tidak tenang, sehingga ketika kami berusaha untuk mengevakuasi diri pun di tangga-tangga rumah itu sudah ramai dengan orang-orang yang berlarian, padahal justru seperti mana kita diajarkan oleh pihak-pihak berwenang di Indonesia, ketika gempa terjadi kita harus tetap tenang. Namun mungkin yang menjadi masalah di kota-kota yang jauh dari pusat gempa adalah kepanikan dari masyarakat itu sendiri, dan itu yang kami rasakan di kota Casablanca. Bahkan gempa yang tidak ada gempa susulan waktu itu, bahkan masyarakatnya banyak yang memilih untuk tidak tidur dan berdiam diri di jalan-jalanan hanya karena takut terjadi gempa susulan. Walaupun BMKG Maroko ketika itu sudah memprediksikan atau mengimbau untuk masyarakat agar kembali ke rumah saja, walaupun tetap berjaga-jaga untuk istirahat di rumah, karena tidak ada kemungkinan terjadinya gempa susulan di kota-kota yang jauh dari pusat gempa. Ya, baik Bang Ashraf, ini bisa digambarkan saat ini seperti apa kerusakan di sekitar yang terjadi akibat gempa, di wilayah mana yang terdampak paling parah ini? Baik, untuk dampak langsung dari kerusakan daripada gempa tersebut, sebenarnya yang terdampak langsung itu justru di kota-kota kecil yang merupakan kota-kota yang dekat dari pusat gempa, seperti Al-Haus. Al-Haus itu merupakan kota kecil ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kota kecil yang bisa kita lihat juga di video, itu merupakan kota Al-Haus.
yang mana di sana rata-rata bangunannya itu tidak terbangun dengan fondasi yang cukup baik. Uh, Beda dengan kota-kota seperti kota Casablanca, bahkan kota Marrakesh yang juga dekat dengan kota Laos itu juga terdampak namun tidak terlalu berdampak besar. Ya. Uh, Kami mendapatkan laporan juga dari delegasi Indonesia yang sedang ini ya, kemarin sedang melakukan pertemuan UNESCO di kota Marrakesh. Marrakesh merupakan salah satu kota besar yang cukup terdampak dari gempa. Alhamdulillah bangunannya tidak rusak namun hanya retak-retak saja. Uh, Sekali lagi kami sampaikan bahwa yang terdampak langsung dan terdampak paling besar adalah rumah-rumah yang tidak memiliki fondasi baik di kota-kota kecil di Maroko seperti Al Haus, kemudian Tarudan dan lain sebagainya. Ya baik, Bang Asraf, seperti yang sudah dikatakan juga sebelumnya bahwasanya pihak pemerintah setempat juga sudah melakukan sejumlah penanggulangan, dan lantas bagaimana koordinasi dengan pihak KBRI terkait WNI yang saat ini berada di sana? Koordinasi kami lakukan dengan baik ya. Kami sampaikan bahwasanya di Maroko itu mahasiswa khususnya tersebar di 13 kota di Maroko. Artinya mahasiswa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjadi penyambung lidah antara WNI yang ada di kota-kota di Maroko dengan pihak KBRI, karena kita pahami sendiri bahwasanya tidak semua WNI yang bekerja di Maroko ini teredukasi dengan baik, karena rata-rata pekerja di Maroko ini adalah ART yang dikirim dari Indonesia secara ilegal. Maka meskipun mereka masuk secara ilegal dan kerja tidak secara tidak mengikuti hukum yang berlangsung, tetap KBRI Rabat memantau dengan baik, dan kita mahasiswa juga membantu proses komunikasi tersebut dengan baik. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kami sampaikan lagi, komunikasi-komunikasi yang kami jalankan dengan para WNI dengan KBRI Rabat itu masih terjalan dengan baik, dan komunikasi ini kami sampaikan secara langsung. Jadi apabila ada masyarakat yang terdampak langsung walaupun sedikit, akan segera kami evakuasi. Teman-teman mahasiswa akan membantu untuk mengevakuasi, dan kemudian kita serahkan kepada KBRI Rabat untuk menyerahkan logistik dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Tapi sampai saat ini masih tidak ada WNI yang terdampak, jadi kami masih komunikasi-komunikasi terkait apakah kemudian nantinya mungkin akan ada kesulitan logistik di kota-kota yang dekat dengan kota yang terdampak langsung dari gempa seperti Marrakesh, kemudian Tarudan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih terpantau normal. Ya baik, lantas untuk aktivitas Bang Asraf sendiri yang juga sebagai mahasiswa, apakah ini perkuliahan masih berjalan hingga saat ini? Untuk aktivitas di luar ini di kampus, aktivitas akademik memang kebetulan sekarang masih belum aktif. Kebetulan memang masih dalam ini ya, liburan musim panas. Namun saya lihat dari perkantoran, kemudian administrasi dari kampus sudah mulai aktif kembali. Walaupun memang proses belajar mengajarnya belum buka kembali, karena sekali lagi kami sampaikan bahwa kota-kota yang banyak terdapat aktivitas akademik merupakan kota-kota yang jauh dari pusat gempa, sehingga ketika memang gempa terjadi dan banyak korban yang berjatuhan, namun kampus tidak terlalu terdampak dari bencana gempa ini. Oke, Walaupun baik. memang dari kerajaan sendiri sudah mengumumkan ada 3 atau 4 hari berkabung, artinya 3 sampai 4 hari ini memang aktivitas yang terjadi di perkantoran maupun di perkuliahan mungkin akan berkurang intensitasnya. Namun untuk aktif sudah aktif kembali. Ya baik, Bang Asraf, ini berita gempa yang melanda Maroko ini juga turut menggemparkan masyarakat Indonesia sendiri. Apakah ada yang ingin disampaikan mungkin untuk keluarga yang ada di Aceh? Iya, untuk keluarga kami dan juga para pemirsa TVRI Aceh yang berada di manapun, kami mohon doanya semoga tidak ada gempa susulan. Yang pertama itu, yang kedua adalah semoga kita doakan sama-sama warga Maroko yang terdampak, yang rata-rata, yang kebanyakan adalah warga-warga ekonomi menengah ke bawah, itu semoga segera diberikan gantinya, dan semoga diberikan kesabaran. Yang meninggal semoga diberikan husnul khotimah. Kami sampaikan juga kepada para pemirsa bahwasanya alhamdulillah baru saja Raja Maroko itu memberikan titah kepada pihak berwenang untuk
mengembalikan kondisi atau membangun kembali rumah-rumah yang terdampak dari gempa tersebut, dan itu sepenuhnya merupakan wilayah atau biaya dari kerajaan Maroko dibantu dengan bantuan dari donasi luar negeri. Sampai saat ini ada 4 negara selain Maroko yang juga turut membantu, ada UAE, Spanyol, dan Inggris dan US yang juga turut membantu di pembangunan rumah dari warga yang terdampak. Iya. Jadi kita doakan saja semoga semua hal bisa kembali dengan normal seperti sedia kala. Ya baik, pastinya selalu kita doakan agar seluruh masyarakat warga negara Indonesia khususnya Aceh yang saat ini berada di Maroko selalu dalam keadaan sehat dan juga aktivitas dapat kembali berjalan dengan normal. Baik, terima kasih Bang Ashraf Muntazar telah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.